Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Lestari Eka Putriana. Saya dari Universitas Harapan Bangsa dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil Nyonya E umur 20 tahun G1 P0 A0 AH0 umur kehamilan 35 minggu 0 hari di Puskesmas Tunggalan 1. Di sini saya menjelaskan tentang latar belakang. Di latar belakang ada beberapa data, yaitu ada data WHO, data Indonesia, data provinsi, data kabupaten, dan juga data puskesmas. Untuk data puskesmas yang saya ambil yaitu dari Puskesmas Punggalan 1, Banjarnegara. Untuk sasaran ibu hamilnya itu 9 desa dalam kecamatan, itu sekitar 820 jiwa. Untuk cakupan ke-1-nya 798 jiwa, untuk cakupan ke-4-nya 786 jiwa. Di sini juga ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana asuhan kebidanan ibu hamil pada Nyonya E umur 20 tahun G1 P0 A0 AH0 umur kehamilan 35 minggu 0 hari. Di sini juga ada tujuan. Tujuannya itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk manfaatnya juga ada dua, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di sini juga ada definisi kehamilan. Untuk definisi kehamilan, menurut Kamariah 2014, dalam bukunya menjelaskan bahwa proses kehamilan dimulai dengan terjadinya konsepsi. Konsepsi adalah bersatunya sel telur dan sperma. Proses kehamilan atau getasi berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari dihitung dari pertama menstruasi terakhir. Di sini juga ada adaptasi fisiologis dan psikologis trimester 3. Kemudian, di sini juga ada penjelasan tentang kehamilan trimester 3, yaitu kehamilan trimester 3, kehamilan dari usia 28 sampai dengan 40 minggu jika setelah kehamilan 40 minggu belum terjadi persalinan. Kondisi ini termasuk kehamilan lewat waktu. Perkembangan fisiologis pada kehamilan trimester 3 mulai pada usia kehamilan 28 minggu. Ada juga kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil trimester 3. Kebutuhan fisik ibu hamil yang pertama ada oksigen, ada nutrisi, ada personal hygiene, ada pakaian, ada eliminasi. Untuk eliminasi sendiri itu terdiri dari BAB dan juga BAK. Ada juga seksual, mobilisasi body mekanik, senam hamil, istirahat ataupun tidur. Ada juga kebutuhan psikologis ibu hamil. Yang pertama, ada dukungan keluarga, ada dukungan dari tenaga kesehatan, rasa aman dan nyaman selama kehamilan, persiapan persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua, persiapan keadaan rumah atau keluarga untuk menyambut kelahiran bayi. Untuk ketidaknyamanan trimester 3 itu ada sembelit, ada odem atau pembengkakan, ada sakit punggung atau atas dan bawah, sering buang air kecil, perut kembung, pusing, susah bernafas, dan varises pada kaki. Untuk asuhan pemeriksaan kehamilannya itu adalah 14T. Tinjauan teori asuhan kebidanan menggunakan 7 langkah Varney. Yang pertama, yaitu adalah langkah pengkajian. Untuk langkah yang kedua, interpretasi data. Langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial. Langkah keempat, mengidentifikasi kebutuhan segera. Langkah kelima, perencanaan. Untuk langkah keenam, pelaksanaan rencana asuhan atau implementasi. Langkah ketujuh, evaluasi. Di sini ada bab 3. Yang pertama, jenis penelitian, partisipan, tempat penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Dan juga ada etika penelitian. Penjelasan dari bab 4 yaitu adalah hasil dan pembahasan. Tanggal masuk ibu itu tanggal 20 bulan 11 2019 pukul 9.20. Tanggal pengkajiannya 20 bulan 11 2019 pukul 9.25. Untuk biodatanya, nama ibu Nyonya E, umur 20 tahun, nama suaminya Tuan R, umur 24 tahun. Ibu berasal dari Desa Danakerta. Untuk alasan kunjungan datangnya, ibu ingin memeriksakan kehamilan. Untuk keluhan ibu pada saat itu, ibu mengalami nyeri punggung.
Di sini ada riwayat menstruasi. Untuk riwayat menstruasinya, haid pertamanya pada usia 13 tahun. Siklusnya 29 sampai dengan 30 hari, lamanya 6 sampai 7 hari, kemudian banyaknya 4 kali. Haidnya teratur, sifat darahnya cair, tidak disminor, tidak mengalami keputihan. Untuk riwayat menstruasinya, ibu dalam batas normal ataupun teratur. Ada juga riwayat kehamilan sekarang, HPHT, yaitu tanggal 20 Maret 2019, umur kehamilannya 35 minggu 0 hari, gerakan janinnya, janin mulai gerak 4 bulan. Untuk frekuensi perharinya itu 10 kali dalam per hari. Untuk terakhir geraknya itu 5 menit yang lalu. Ada juga tanda bahaya dan penyakit kehamilan. Ibu mengatakan tidak mual muntah berlebihan, tidak mengalami nyeri perut yang hebat, tidak mengalami sakit kepala yang hebat, tidak mengalami penglihatan yang kabur, tidak mengalami pengeluaran perdarahan. Ibu juga tidak mengalami odem selama seluruh tubuh atau pembengkakan di seluruh tubuh, tidak mengalami gerakan janin menghilang, tidak mengonsumsi obat atau jamu, tidak mengonsumsi obat atau jamu kecuali obat dari bidan, tidak ada alergi. Untuk riwayat ANC-nya selama hamil, yaitu pada tanggal 20 bulan 11 2019, terakhir periksa itu pada hari itu, dan sudah memeriksakan kehamilannya itu 7 kali periksa. Untuk trimester pertama, ibu mengalami mual muntah, dan untuk trimester kedua tidak ada keluhan. Untuk trimester ketiga nyeri punggung atau bengkek. Untuk riwayat penyakit dahulu sekarang, ibu tidak ada riwayat penyakit dahulu dan sekarang. Untuk rencana KB-nya, ibu menggunakan KB implan. Untuk status perkawinannya itu sah sekitar 1 tahun yang lalu. Riwayat psikososial, ibu tidak memiliki kekhawatiran khusus. Untuk respon keluarganya itu sangat senang dan keluarga mendukung pada kehamilan ini. Untuk pengambilan keputusan adalah suami. Riwayat sosial ekonomi, ibu mempunyai tabulin dan tidak percaya terhadap mitos. Di sini ada juga pola kebiasaan sehari-hari. Untuk pola kebiasaan sehari-hari, ibu dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya baik, kesadaran emosionalnya stabil, tekanan darahnya 120/80, untuk nadinya 80 kali dalam per menit. Untuk respirasinya 23, suhunya 36,5, tinggi badannya 155 cm, berat badannya sebelum hamil itu 59, berat badan sesudah hamil itu 69. Pemeriksaan head to toe, ada pemeriksaan kepala, mata, hidung, telinga, mulut, leher, dada, payudara, abdomen, dan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah semua dalam keadaan normal. Di sini juga ada palpasi uterus. Untuk palpasi uterus pada leopard pertama itu teraba bagian-bagian lunak, tidak melenting, tidak keras, itu adalah bokong janin. Untuk leopard 2 di bagian kanan itu ada bagian ruang-ruang kosong dan teraba bagian-bagian kecil, itu ekstremitas janin. Untuk bagian kirinya itu ada kayak tahanan, itu adalah punggung janin. Untuk leopard ketiga itu teraba keras, melenting, itu kepala janin. Dan leopard keempat sudah masuk PAP atau tangan tidak saling bersentuhan. Untuk TFU, tinggi fundus uterinya 31 cm dan tafsiran berat janin itu 3100 gram. Pemeriksaan penunjang darah, HB-nya itu 11, HIV-nya itu negatif, sifilisnya itu negatif, urinnya juga negatif, USG tidak dilakukan USG pada saat itu. Untuk rongsen juga tidak dilakukan rongsen. Untuk interpretasi data, diagnosa kebidanan, Nyonya E umur 20 tahun, G1 P0A0, AH0, hamil 35 minggu 0 hari, janin tunggal, hidup intrauteri, presentasi kepala. Untuk data subjektifnya, ibu mengatakan nyeri punggung. Data objektifnya, KU-nya bayi, kesadarannya komposmetis, tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, respirasinya 23, suhunya 36,5, nilainya 25,5. Untuk identifikasi diagnosa potensialnya itu tidak ada. Untuk identifikasi akan tindakan segera atau kolaborasinya juga tidak ada. Di sini ada perencanaan, yaitu adalah
Tanggal 20 November 2019, yang pertama memberitahu pada ibu hasil pemeriksaan, yang kedua menjelaskan ibu tentang konseling tanda bahaya kehamilan trimester 3, yang ketiga menjelaskan ibu tentang KIE ketidaknyamanan trimester 3, yang keempat memberikan ibu nutrisi ibu hamil, yang kelima memberitahu KIE persiapan persalinan, yang keenam menjelaskan KIE tentang tanda-tanda persalinan, untuk yang ketujuh memberitahu ibu kunjungan ulang. Untuk pelaksanaannya juga tanggal 20 November 2019, yang pertama memberitahu pada ibu hasil pemeriksaan, memberitahu ibu konseling tanda bahaya kehamilan trimester 3, yang ketiga memberitahu ibu tentang KIE ketidaknyamanan trimester 3, yang keempat memberitahu ibu nutrisi ibu hamil, yang kelima memberitahu KIE persiapan persalinan, yang keempat memberitahu KIE tentang tanda-tanda persalinan, yang ketujuh memberitahu ibu untuk kunjungan ulang. Setelah tadi pelaksanaan, di sini juga ada evaluasi, yaitu tanggal 20 November 2019. Yang pertama, ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan, ibu sudah paham tentang konseling tanda bahaya kehamilan trimester 3. Kemudian yang ketiga, ibu sudah paham dan mampu menyebutkan KIE ketidaknyamanan trimester 3. Untuk yang keempat, ibu sudah mengetahui apa itu nutrisi yang penting bagi ibu hamil dan apa itu yang penting untuk dikonsumsi pada saat ibu hamil. Yang kelima, ibu sudah paham tentang KIE persiapan persalinan. Yang keempat, ibu sudah paham tentang KIE tanda-tanda persalinan. Untuk yang ketujuh, ibu mau melakukan kunjungan ulang. Yang terakhir ada pembahasan. Jadi di pembahasan ini itu menjelaskan 7 langkah Varney tadi. Yang pertama, yaitu pada langkah pengkajian, ibu tidak ditemukan kesenjangan yaitu pada ditemukan data kesenjangan yaitu pada data objektif. Itu tidak dilakukan pemeriksaan panggul pada lahan dikarenakan alatnya yang terbatas. Kemudian yang kedua, pada interpretasi data tidak ditemukan kesenjangan antara lahan dan juga teori. Nah, langkah ketiga itu identifikasi data. Penulis tidak menemukan kesenjangan antara lahan dan juga teori. Pada langkah identifikasi juga tidak ditemukan kesenjangan. Pada langkah kelima, pada langkah ini juga pada langkah perencanaan itu tidak ditemukan kesenjangan antara lahan dan juga teori. Untuk langkah terakhir itu adalah pada langkah evaluasi tidak ditemukan kesenjangan. Itu penjelasan dari pembahasan. Untuk pembahasannya ada beberapa yang terjadi ataupun ditemukan kesenjangan, itu adalah pada langkah pengkajian. Kemudian untuk langkah kelima juga langkah perencanaan ditemukan kesenjangan, dan untuk langkah yang lainnya tidak ditemukan kesenjangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.